Assalamualaikum Ibu Widi. Waalaikumsalam Pak Edward. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Edward? Alhamdulillah sama sehat juga. Mudah-mudahan kita selalu bahagia ya Bu Widi ya. Amin. Iya, Bu Widi kemarin kan bilang nih kalau akan melakukan proses coaching hari ini ya. Iya Pak, hari ini saya sudah janjian dengan Pak Uyan sebagai kunci saya hari ini. Oh gitu ya. Tapi sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh nggak Bu? Oh, boleh Pak. Pak, silakan silakan. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Widi akan sampaikan. Kemudian jangan lupa nih, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Pak, boleh. Silakan. Nah, untuk yang pertama nih, Bu Widi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Widi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Ya, ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Begitu ya Bu ya. Baik, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Kemudian kalau di antara ketiganya tuh Bu, kira-kira mana nih yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan yang nanti akan diobserver Bu? Menurut saya ini yang lebih spesifik dari yang saya akan kembangkan itu yang mendengarkan aktif Pak. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Oh gitu ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Kemudian kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya nanti apa ya Bu ya? Ketercapaian indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan, saya ingin kunci itu mendapatkan solusi atas permasalahannya. Dengan kunci tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang nanti coach alami ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik Ibu, terima kasih nih sebelumnya atas jawaban-jawabannya. Eh, Silakan nanti Ibu bisa mulai melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dengan Pak Uyan, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, saya minta kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Edward. Iya, silakan bisa dimulai proses coachingnya nanti dengan Pak Uyan. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uyan. Waalaikumsalam Bu Widi. Gimana kabarnya nih, Pak Uyan? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Widi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak Uyan. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Oh iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Widi. Oh, oke Pak. Tapi sepertinya kita tidak
mesti banyak waktu ya Pak untuk ngobrol. Nah, mungkin cuman sekitar 15 atau sampai 20 menit. Kira-kira cukup atau tidak ya Pak? Kira-kira apa nih yang akan disampaikan oleh Pak Uyan? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah ya Bu. Ya. Saya perhatikan dari tahun-tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui perkembangan zaman, semakin canggih teknologi, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, Bu. Ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Oke, oke, oke. Kalau saya garis bawah ini, berarti permasalahan Pak Uyan itu pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Pak Uyan itu kurang bervariasi. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Iya, betul seperti itu. Jadi kurang bervariatif, Bu. Baik medianya ataupun model pembelajarannya. Masih model yang lama, lama-lama, model lama kayak gitu-gitu saja. Oh, iya, ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, Pak, apa sih yang ingin Pak Uyan dapatkan dari obrolan kita hari ini nih, Pak? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Pak Uyan harapkan adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau ingin dapatkan? Iya, ini adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya, dan misalnya lagi menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran lain seperti quiz yang sekarang ini sedang marak digunakan, Bu. Atau hanya sekedar membuat presentasi PowerPoint-nya, itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya lebih bervariatif saja, Bu, seperti itu, Bu. Oke, dari apa yang disampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu sudah berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Pak Uyan sekarang ini berada di level berapa Pak? Sepertinya masih ada di level 5, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Oke, di level 5 ya Pak ya. Di level sekarang ini nih, kira-kira level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah, Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat kebanyakan guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahannya, Ibu. Dari level 5 sampai ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Uyan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih coba membuktikan ya, Bu, tindakan apa yang dapat saya lakukan untuk menciptakan perubahan sekolah, terutama dalam kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Pak ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Uyan terapkan dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian Bapak?
Mungkin kalau bukan dengan mentoring saya, coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Mungkin itu seperti itu, Bu. Oke, nah Pak Uyan ini tadi sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan. Nah, dari ketiganya itu kira-kira Pak Uyan untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasikan itu yang mana, Pak? Sepertinya yang mentoring ya, Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop, perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini ya mungkin yang dilakukan guru adalah mentoring, Ibu. Oke, mentoring ya Pak ya. Ya, jadi kegiatan ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan atau siapa lagi nih Pak yang bisa membantu Pak Uyan? Nanti mungkin minta bantuan teman guru sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu yang sudah bervariatif, Bu. Oke, jadi Pak Uyan ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerja di sekolah. Kira-kira kapan nih Bapak mau merealisasikannya? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan nanti akan saya lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya, dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut, Ibu. Oke Pak Uyan, bagus sekali ya. Nah sekarang dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Uyan dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah. Saya juga menemukan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya setelah Pak Uyan melakukan mentoring ya. Saya penasaran nih untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Pak Uyan. Baik, Ibu. Oke, percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Pak sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Uyan untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman itu bisa berjalan dengan baik. Iya, Ibu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan berdampak bersama. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, boleh langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Siap, Ibu. Ya begitu saja ya Pak Uyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Widi sudah selesai melaksanakan praktek coaching ya. Alhamdulillah Pak Edward sudah nih. Sangat luar biasa tadi ya. Sebelum penutupannya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian nih yang tadi diinginkan? Alhamdulillah di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta ya Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya itu sendiri. Oh iya, luar biasa Ibu. Sangat luar biasa pokoknya Bu Widi ini. Dan menurut saya Bu ya, sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu Widi dan Pak Uyan sudah lakukan dengan baik.
Kemudian memang betul proses alurnya tadi sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian dalam proses menggali, Bu Widi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Pak Uyan sehingga dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, baik pertanyaan atau segala macam tadi yang Ibu tanyakan kepada Pak Uyan. Kemudian Ibu, pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi bagaimana cara melakukan coaching itu agar lebih baik lagi ya dengan alur Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari hari ini, Pak. Begitu ya, Bu ya. Ya. Iya, luar biasa. Semoga kedepannya bisa ya, Bu ya, melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Bu Widi, kayaknya demikian nih observasi yang bisa kita lakukan nih. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, Bu ya. Iya, Pak. Ya. Ya, saya tutup ya, Bu ya. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.